Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Video Study. Kulon yuk. Kulon itu adalah kuliah online, jangan pikiran yang lain. Ya. Kuliah online bersama Adi Satrio Ardiansyah, SPD MPD, pengajar yang selalu belajar. Ini untuk saya, enggak sih, menurut saya. Saya lagi menatap ke depan. Insyaallah. Oke, kita balik lagi di Video Study. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Oke, terima kasih yang sudah like, comment, dan juga subscribe. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kalian. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan matematika ekonomi. Ya, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ini materinya ada permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, penerimaan marginal, biaya marginal, dan elastisitas, analisis kelayakan proyek dan break-even point, pajak, subsidi, dan anuitas. Untuk kali ini yang akan kita pelajari atau yang akan kita kaji adalah elastisitas, khususnya elastisitas lanjutan. Karena kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan penerimaan marginal, biaya marginal, dan juga pengetatan elastisitas. Sekarang terkait dengan elastisitas lanjutannya. Oke, apa saja materinya? Tadi ada elastisitas permintaan, elastisitas pendapatan, elastisitas produksi. Ada 3 ya, elastisitas permintaan, pendapatan, dan produksi. Apa itu mereka semua? Silakan disimak video ini. Oke, yang pertama terkait dengan elastisitas permintaan. Beberapa konsep dan juga contoh soalnya. Oke, perhatikan grafik yang ada di samping, yang ada di depan. Yang ada di depan ini saya punya apa ya? Schedule permintaan atau demand schedule adalah daftar yang menghubungkan antara kuantitas barang yang diminta konsumen dengan harga, dengan asumsi faktor-faktor lain disebut sebagai ceteris paribus atau tidak kita perhatikan. Jadi yang diperhatikan hanya kuantitas barang dan juga harga. Jelas semakin besar harganya, semakin tinggi harganya, nanti permintaannya semakin berkurang, ya kan? Kita mau beli HP lah ya, misal harga sembako naik, otomatis orang kan mikir, ya kan, harga sembako naik, nggak mungkin dengan harga sembako naik itu nanti kita akan semakin beli banyak. Yang namanya harga sembako naik atau kurva subuh X-nya itu semakin bergerak ke kanan, maka akan semakin berkurang permintaan atau kuantitas barang yang diinginkan oleh konsumen. Seperti itu. Oke, pada tingkat P0, kuantitas barang yang diminta sebesar Q0. Jelas. Kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan untuk Q0 mendekati Q2 jika harga barang turun. Atau biasanya ke sana berarti nanti dia. Dan sebaliknya, kalau misalnya harga barang naik, maka kuantitasnya dia mengalami penurunan. Sifat kurva permintaan yang demikian dinamakan hukum permintaan yang turun miring atau the law of downward sloping demand. Apa itu the law of downward sloping demand? Ada 2 menurut Samuelson. Yang pertama, turun harga akan berakibat masuknya pembeli-pembeli baru. Yang kedua, turunnya harga dapat mendorong masing-masing konsumen untuk memperbesar konsumsinya. Jelas, kalau suatu barang itu harganya turun, maka konsumen yang dulunya dia nggak beli barang A, dia akan membeli barang A karena harganya turun. Dan yang kedua, kalau misalnya harganya turun, maka akan mendorong konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi barang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Atau di sini dituliskan bahwa mendorong masing-masing konsumen untuk membesar konsumsinya. Itu adalah the law of downward sloping demand menurut Samuelson. Kuantitas barang yang diminta merupakan fungsi dari harga. Secara matematis dapat ditulis QD sama dengan FP. Dengan demikian, elastisitas permintaan atau suatu barang terhadap harga dapat didefinisikan sebagai
sebagai rasio perubahan relatif jumlah barang yang diminta dan perubahan relatif harga barang yang bersangkutan. Ini menurut Legowo. Jadi elastisitas permintaan itu adalah rasio perubahan rasio perubahan jumlah barang terhadap perubahan harganya, seperti itu. Itu nanti bisa kita tulis. Ada dua dalam elastisitas permintaan. Yang pertama elastisitas harga permintaan, dan yang kedua adalah elastisitas silang permintaan. Yang pertama terkait dengan elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan kuantitas permintaan suatu barang berkaitan dengan perubahan harga barang yang bersangkutan. Jadi ini lebih detail lagi terkait dengan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan elastisitas permintaan. Kalau ini lebih ke harga permintaannya. Jadi ini mengukur perubahan kuantitas permintaan atau banyaknya barang terhadap perubahan harga barang yang bersangkutan. Berdasarkan persamaan 4.5 di materi yang sebelumnya, elastisitas atau theta itu dirumuskan sebagai dy per dx, dy per y per dx per x, atau nanti di sini bisa kita tuliskan dqd per dp per qd per p. Kalau dulu kan eta itu sama dengan dy per y per dx per x, atau turunan terhadap y dengan y sendiri dan turunan terhadap x dengan x sendiri. Di sini nanti bisa kita tulis eta itu adalah dqd per dp per qd per p. Jadi kita peroleh persamaan 5.1. Nah, contoh 1. Suatu permintaan memiliki persamaan qd sama dengan 100 min 2p. Tentukan besar elastisitas harga permintaan untuk p sama dengan 20 serta berikan interpretasi ekonominya. Kita cek penyelesaiannya. Jelas diketahui bahwa qd itu sama dengan 100 min 2p. Kemudian kita cari fungsi marginalnya, yaitu qdp per dp sama dengan min 2. Dan fungsi rata-ratanya adalah Q bar sama dengan QD per P itu sama dengan 100 per P min 2. Karena QD-nya adalah 100 min 2P. Untuk P sama dengan 20 diperoleh Q bar-nya adalah 100 min 20 per 2 sama dengan 3. Nah, dari 1 dan 2, tadi satunya itu nilainya adalah min 2, dan 2-nya itu kita peroleh nilainya adalah 3. Sehingga nanti kita peroleh nilai etanya sama dengan min 2 per 3. Untuk P sama dengan 20. Oke. Yang kita masukkan adalah nilai dari min 2 dan 3-nya. Jadi kita cari persamaan fungsi marginalnya dan juga kita cari persamaan fungsi rata-rata untuk P sama dengan 20. Jelas fungsi marginalnya untuk P sama dengan 20 nilainya adalah min 2. Dan yang kedua, fungsi rata-ratanya untuk P sama dengan 20 nilainya adalah 3. Sehingga kita peroleh nilai etanya adalah min 2 per 3, atau nilai yang mutlaknya dari etanya sama dengan 2 per 3, karena eta itu selalu bernilai positif. Sehingga kita peroleh interpretasi ekonominya adalah sebagai berikut. Kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan sebesar 66,67% atau 2 per 3 jika harga barang yang bersangkutan turun 100%. Jadi kalau misalnya ada suatu barang harganya turun 100%, maka kenaikan permintaan barangnya itu adalah 66,67% atau 2 per 3% dari permintaan sebelumnya. Berdasarkan kasus atau contoh 1. Sekarang kita cek contoh 2. Kalau QD-nya itu sama dengan P kuadrat min 14P plus 48, dan untuk P-nya sama dengan 4. Sama, pertanyaannya adalah diminta mencari elastisitas harga permintaannya dan juga diminta memberikan interpretasi ekonominya. Interpretasi geometri. Oke. Jelas QD-nya adalah P kuadrat min 14P plus 48. Persamaan marginalnya kita lakukan turunan pertama terhadap QD. Dia adalah 2P dikurangi 14.
Untuk P sama dengan 4, kita peroleh dQd per dP-nya sama dengan min 6. Kemudian kita cari fungsi persamaan rata-ratanya. Jelas Q barnya itu adalah P dikurangi 14 ditambah 48 per P. Untuk P sama dengan 4, kita peroleh Q barnya adalah 2. Yang pertama tadi dQd per dP sama dengan min 6 dan Q barnya adalah 2, sehingga etanya adalah min 6 per 2 atau min 3. Atau dapat kita peroleh etanya sama dengan 3. Interpretasi ekonominya adalah kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan 300% atau 3 kali lipat dari yang sebelumnya jika harga barang tersebut mengalami penurunan sebesar 100%. Wow. Jadi kalau misalnya ada suatu barang A, itu harganya turun 100%, maka permintaannya akan naik 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Oke, itu penjelasan dan juga contoh soal terkait dengan elastisitas harga permintaan. Selanjutnya akan kita kaji. Masih ada contoh 3. Perhatikan lagi nih, ada contoh 3. QD-nya itu adalah K per P pangkat N, untuk K dan N itu anggota bilangan bulat positif. Yang ditanyakan adalah apakah besar elastisitas harga permintaan tergantung dengan harga barang yang bersangkutan, diminta untuk melakukan penyelidikan. Dan yang kedua, jika N sama dengan 1, artinya apa? Sama seperti yang sebelumnya, kita definisikan terlebih dahulu QD-nya sama dengan apa. QD itu sama dengan K dibagi P pangkat N, untuk K dan N anggota bilangan bulat positif. Kita cari fungsi marginalnya adalah min 6 Kp pangkat min N min 1. Saya ulangi lagi, turunan pertama dari QD untuk terhadap P itu adalah min N kali K kali P pangkat min N min 1. Karena QD-nya itu bisa kita tulis K kali P pangkat min N, sehingga turunan pertamanya adalah min N kali K kali P pangkat min N min 1. Sedangkan fungsi rata-ratanya atau Q-nya atau QD per P-nya adalah K kali P pangkat min N min 1. Jadi N-nya berkurang lagi, kurangi 1 lagi. Dari 1 dan 2 akan kita peroleh nilai etanya adalah min N, atau nilai etanya sama dengan N. Berarti besar elastisitas harga adalah konstanta N, jadi tidak tergantung pada harga barangnya. Jadi mau berapa nilai harga barangnya nanti tidak akan mempengaruhi. Karena besar elastisitas harganya itu sama dengan suatu konstanta N. Yang mempengaruhi adalah konstantanya tersebut atau nilai N-nya. Nah, apa yang terjadi jika N-nya sama dengan 1? Nah, kalau N sama dengan 1 akan kita peroleh nilai fungsi marginalnya adalah min K kali P pangkat min 2, dan fungsi rata-ratanya adalah K kali P pangkat min 2. Sehingga kita peroleh nilai etanya adalah min 1, atau etanya sama dengan 1. Jadi untuk N sama dengan 1, maka kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan sebesar penurunan harga barang yang bersangkutan atau bersifat unity elastis. Jadi kalau turun 100%, maka kenaikannya juga 100%, atau sifatnya adalah unity elastis. Oke, itu terkait dengan Oke, itu terkait dengan contoh soal dan juga konsep terkait dengan elastisitas harga permintaan. Selanjutnya, elastisitas silang permintaan. Apa itu elastisitas silang permintaan? Elastisitas silang permintaan adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan dengan perubahan harga barang yang lainnya. Kalau yang tadi harga permintaan dia dipengaruhi dengan harga barang itu sendiri. Kalau yang ini dipengaruhi dengan perubahan harga barang yang lain. Nah, dari sini nanti ada beberapa konsep baru atau ada hubungan antara dua jenis barang, dan itu disebut dengan subsidi dan komplementer, atau barang subsidi dan barang komplementer.
Barang A disebut sebagai barang subsidi dari barang B jika setiap kenaikan harga A akan berakibat pada kenaikan permintaan kuantitas barang B dan sebaliknya. Jadi kalau subsidi itu berarti kalau misalnya ada barang mengalami penurunan, maka dia akan mempengaruhi kenaikan dari barang yang lainnya. Nah, ini perbedaan antara barang substitusi dan barang komplementer. Silahkan dibaca sendiri. Di sini kalau yang substitusi itu antara harga beras dengan penggantinya seperti jagung atau sagu. Tapi kalau yang komplementer itu hubungan antara pena dan tinta atau yang lainnya. Karena tidak ada hubungan kalau misalnya harga kamera naik tidak akan berakibat pada penurunan kuantitas film yang diminta. Dan sebaliknya, kalau misalnya harga kita nonton itu naik, itu juga belum tentu mempengaruhi kenaikan penurunan kuantitas dari si harga kameranya. Tapi sebenarnya kalau misalnya harga kamera naik, yang paling jelas adalah harga nonton filmnya naik, gimana? Mungkin sih akan mengalami penurunan, tapi nggak begitu signifikan sih sebenarnya. Makanya itu namanya adalah barang komplementer, bukan barang substitusi. Barang substitusi jelas ketika harga beras naik, harga bahan pokok yang lainnya yang mengganti beras itu akan mengalami kenaikan seperti itu. Oke, kuantitas barang A yang diminta dipengaruhi oleh harga barang A dan B. Sehingga nanti dapat kita tulis secara matematika, HDA itu sama dengan FPA, PB. Dari persamaan paritas 3 akan kita peroleh nilai elastisitas silang permintaannya adalah eta AB itu sama dengan do HDA per do PB dikalikan dengan PB per HDA, dan eta BA itu sama dengan do HDB per do PA dikalikan dengan PA per HDB. Seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena di sini itu dia antara A dan B kan dia saling memiliki hubungan kan. Hubungannya apa? Mungkin dia suami istri atau apa sih, cuma nggak tahu sih sebenarnya. Tapi yang jelas hubungannya dia cuma komplementer atau suplementer, bukan hubungan suami istri. Seperti itu. Nah, kriteria suatu barang disebut dengan barang substitusi atau dia disebut dengan barang komplementer. Barang substitusi itu jika etanya nilainya negatif. Kalau barangnya disebut dengan komplementer itu kalau etanya sama dengan positif. Nah, ini kalau tadi etanya selalu positif, kalau di sini dia bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif dia namanya barang substitusi, kalau positif dia namanya barang komplementer. Oh, sorry. Oh, ini barang di komplementer ya. Oke, ini contoh soalnya. Jika suatu fungsi permintaan dua macam barang yang berkaitan dirumuskan sebagai berikut, yaitu GDA sama dengan C per PA kuadrat kalikan dengan PB, dan GDP sama dengan C per PA kali PB untuk C positif. Tentukan elastisitas harga permintaan barang A, B, dan elastisitas silang permintaan A. Jadi ini kita diminta mencari elastisitas harga permintaan barang A, etanya permintaan B, dan juga etanya AB. Nah, yang pertama elastisitas harga permintaan barang A. HDA itu sama dengan C per P kuadrat kalikan dengan PB. Turunan pertama yang terhadap PA itu adalah min 2C per P pangkat 3 PA kalikan dengan PB. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai etanya sama dengan min 2, atau dia nilainya adalah 2. Artinya kuantitas barang A akan mengalami kenaikan 200% jika terjadi penurunan harga sebesar 100% untuk barang A. Sedangkan yang barang B, jadi nanti turunannya adalah min C kali PAPB, atau nanti etanya sama dengan min 1, atau nanti etanya sama dengan 1.
Akhirnya kuantitas barang B akan mengalami kenaikan yang besarnya sama dengan penurunan harganya. Jadi kalau misalnya barangnya turun 1%, maka harganya turun 1%, maka kenaikannya adalah 200%. Kenaikannya 100%, sama. Karena di sini tertulis bahwa kuantitas barang B yang diminta akan mengalami kenaikan sebesar penurunan harga yang terjadi pada barang yang bersangkutan. Sekarang kita diminta mencari elastisitas silang permintaan A dan B. Wow. Turunan HDA terhadap PB itu adalah min C per P kuadrat kalikan dengan PB, sehingga eta AB-nya itu adalah min 1. Yang kedua, turunan GDB dengan terhadap PA itu adalah min C per PA kuadrat. Coba kita cek dulu terhadap ini harusnya oh ya benar, ini harusnya tetap PB ya. Ini harusnya min C per PA kuadrat. Ini benar, ini gitu kan. Sehingga nanti nilainya adalah min 1 juga. Oke, sehingga nanti akan kita peroleh nilainya itu sama dengan min 1. Nah, karena etanya negatif, maka barang itu adalah barang substitusi. Seperti itu. Oke, ini coba nanti kalian cek lagi. Saya pasti belum yakin dengan hasil pengajian saya sendiri. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang bisa, nanti silakan komen di bawah. Nanti disampaikan mana yang benar. Kemudian nanti akan saya berikan poin tambahan untuk kalian. Selanjutnya kita punya contoh lagi, contoh kelima. Kalau fungsinya itu untuk GDI sama dengan C1 E pangkat min A PB, dan GDB-nya adalah C2 E pangkat min PA PB, dan C1 dan C2-nya adalah positif. Diminta menyelidiki hubungan antara barang A dan B. Apakah dia substitusi? Apakah dia komplementer? Yang jelas dia bukan in relationship. Oke, kita cari turunan ini pertamanya terhadap GDA terhadap PB. Nilainya adalah min 1 PA kali dengan E pangkat min A PB, sehingga etanya adalah min PA kalikan dengan PB. Kemudian karena ininya negatif, ya kan negatif. Ini negatif karena PA-nya dan PB-nya dia positif. Yang kedua, GDB-nya kita turunkan terhadap PA, nilainya sama dengan min C2 kalikan dengan PA E pangkat min, ini harusnya PB. Kan ini diturunkan terhadap ini PB, ini PB ya, Cak. Ini PA benar. Nah, sama nilainya dia negatif untuk PA PB positif, sehingga etanya sama-sama negatif, atau kita peroleh nanti hubungannya adalah barang substitusi. Jadi antara A dan B itu merupakan barang substitusi. Selanjutnya elastisitas pendapatan. Masih banyak ini. Pada kondisi ceteris paribus yang merupakan asumsi yang harus dipenuhi bagi keberlakuan hukum permintaan. Ini pergeseran tadi ya. Ini D-nya, ini di aksennya, ini di tebal aksennya. Pendapatan merupakan suatu unsur ceteris paribus. Jika pendapatan konsumen berubah, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Pada umumnya,
kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan bila pendapatan yang diterima itu naik. Sehingga kurva permintaan akan bergeser dari D ke D aksen. Hal ini juga berlaku jika terjadi pergeseran kurva ke kiri di mana D itu ke D aksen, khususnya untuk barang inferior seperti jagung berkualitas rendah. Apa itu barang inferior? Nah, ada lagi istilah baru. Bila dikaitkan dengan hubungan antara dua jenis barang, misal barang A dan B, maka kuantitas barang A yang diminta, selain dipengaruhi oleh harga barang A dan harga barang B, juga dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, atau I. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. HDA sama dengan FPA, I. Dari persamaan 4,4 yang terkait dengan eta, maka akan diperoleh elastisitas pendapatan atau eta AI sebagai berikut. Eta AI itu sama dengan do QDA per do I kalikan I per QDA. Nah, dari nilai eta AI-nya tadi akan diperoleh 3 jenis barang baru, yaitu barang superior, barang inferior, dan juga barang netral. Barang superior itu kriterianya jika etanya tadi positif, kalau inferior jika etanya dia negatif, dan barangnya disebut barang netral jika etanya sama dengan 0. Oke, ini contohnya. Kita punya GDA-nya sama dengan min 2PA ditambah 5PB ditambah 0,5I. Tentukan elastisitas pendapatan jika harga per unit untuk barang A dan B masing-masing Rp100 dan Rp200, sedangkan pendapatan konsumennya adalah Rp500.000. Oke, kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya terhadap antara do QDA dengan do I. Jelas nilainya adalah 0,5. Ini kan cuma ini aja turunannya. Ini kan dianggap konstan, ya dianggap konstan, jadi nilainya adalah 0,5. Turunan dari 0,5i itu adalah 0,5. Nah, kemudian kita cari untuk PA sama dengan 100, PB sama dengan 200, dan I sama dengan 500. Kita peroleh nilai HDA-nya adalah Rp250.800. Sehingga kita peroleh nilai do AI-nya itu adalah 0,5 dikalikan dengan pendapatannya dibagi dengan QDA-nya. Sehingga diperoleh nilainya adalah 0,9968. Artinya, apa itu artinya? Pendapatan konsumen mengalami kenaikan 100%, maka kuantitas barang A yang diminta akan naik sebesar 99,68%. Karena barang A itu etanya positif, maka barang A disebut sebagai barang superior. Karena dia positif ya, maka dia disebut sebagai barang superior. Oke, yang terakhir elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan produksi suatu barang berkaitan dengan perubahan input yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Beda dengan yang sebelumnya, yaitu permintaan. Kalau permintaan itu berdasarkan harga, pendapatan berdasarkan harganya juga. Kalau di sini produksi berdasarkan dengan input yang faktor-faktor apa saja atau input yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, biasanya input produksi itu ada 4. Yang pertama tenaga kerja, tanah atau tempatnya, modalnya, dan juga entrepreneurship-nya. Tapi dari yang 4 tadi itu bisa kita peroleh hubungan berbagai input untuk menghasilkan output key membentuk suatu fungsi produksi yang dapat dirumuskan sebagai I sama dengan F TK, T, M, E. Di mana TK tadi adalah tenaga kerja, T itu adalah tanah, M itu adalah modal, dan E itu adalah entrepreneurship-nya. Tapi dalam jangka panjang, keempat input produksi dapat mempengaruhi output secara interaktif. Tetapi dalam jangka pendek, analisis lebih difokuskan pada interaksi input tenaga kerja dan modalnya saja. Sehingga dapat diasumsikan dengan M. Akibatnya formula 5.6 akan berubah menjadi F, TK, M.
Nah, ini adalah beberapa grafik terkait dengan hubungan antara output total atau total produk atau TP dengan produk rata-rata atau average product atau AP dan produk marginalnya atau MB. Ini TP-nya, fungsinya kan yang di sini. Ini marginal produknya. Ini dengan ini marginal produknya, nanti ini rata-ratanya di sini. Ini tenaga kerja dan modal, ini kimia. Seperti itu ya. Terus ini yang kedua juga ada gambar lagi. Ini hubungan antara TP, AP dan juga MP. Ini AP-nya, ini MP-nya. Ini TK1, ini TK2. TK tadi apa? TK itu tadi adalah tenaga kerja. Ini tenaga kerja yang pertama atau jumlah tenaga kerja yang pertama. Ini jumlah tenaga kerja yang kedua. Untuk lebih memahami konsep-konsep tadi, sekarang akan kita peroleh beberapa kriteria berdasarkan gambar tersebut. Pada kurva TV, garis OB memiliki slope terbesar, sehingga kurva AP akan mencapai titik maksimum, di mana titik B itu merupakan titik optimum dari kurva TP. Ini tadi mana ya? Ini kasus di mana OB memiliki slope terbesar, OB, sehingga AP-nya itu nanti akan mencapai titik maksimum, di mana titik P itu merupakan titik optimum dari kurva TP. Terus kasus yang kedua, pada saat kurva TP mencapai maksimum, produk marginal sama dengan 0. Jelas sih, kalau maksimum maka marginalnya 0. Nah, bila dikaitkan dengan elastisitas produksi, maka akan diperoleh beberapa kondisi sebagai berikut. Kondisi yang pertama, untuk TK kurang dari 0 dan kurang lebih dari atau sama dengan, untuk TK di antara 0 dan TK1, maka etanya lebih dari 1, sebab MP berada di atas AP. Kondisi yang kedua, TK sama dengan TK1, etanya jelas sama dengan 1, karena MP sama dengan AP atau MP memotong AP. Kondisi yang ketiga, TK itu berada di antara TK1 dan TK2, maka nilai etanya itu berada di antara 0 sampai 1, sebab MP itu berada di bawah AP. Kondisi yang ketiga, TK sama dengan TK2, maka etanya itu positif, sebab MP-nya sama dengan 0. Dan kondisi yang terakhir, TK lebih dari TK2, maka etanya itu negatif, sebab MP-nya itu juga negatif. Jadi persamaan pada titik 5, elastisitas produksi dapat ditulis sebagai berikut. MP sama dengan DTP per DTK kali TK per TP. Atau dapat ditulis sebagai DTP per DTK dibagi dengan TP per TK. Ini contoh 7 terkait dengan elastisitas produksi. Fungsi produksi jangka pendek dinyatakan dalam persamaan TP sama dengan min 2/3 TK pangkat 3 ditambah 4 TK pangkat 2. Tentukan elastisitas produksi jika produsen menggunakan input TK sama dengan 10, atau mungkin jumlah tenaga kerjanya sama dengan 10. Ada beberapa cara. Ini cara yang pertama. Untuk TK sama dengan 10, diperoleh TP-nya adalah min 800/3. Kemudian turunan pertama dari TP itu adalah min, ini kuadrat ya. Ini memang min ding. Ini memang min ya, sorry. Ini min 2/3. Kan? Ya kan. Turunannya berarti min 2 TK kuadrat ditambah 8 TK. Sehingga untuk TK sama dengan 10 diperoleh nilainya adalah min 12. Dari 1 dan 2 kita peroleh nilai
etanya sama dengan 4,5 atau min 12 dibagi dengan min 800 per 3. Nilainya adalah 4,5. Cara yang kedua, kita menggunakan marginalnya dan juga MPTK-nya sama APTK-nya. Untuk TK sama dengan 10 diperoleh ya. Kita cari dulu MPTK-nya atau turunan pertamanya tadi adalah min 2 TK kuadrat plus 8 TK. Untuk TK sama dengan 10 diperoleh nilai turunannya tadi adalah min 12. Kemudian APTK-nya atau kita bagi dengan TK dibagi dengan TK itu adalah min 2 per 3 TK kuadrat ditambah 4 TK. Untuk TK sama dengan 10 nilainya adalah min 80 per 3. Ini coba dicek lagi ya, ini kayaknya 80. Ini 800 sih. Ini yang 800 ya, sorry kok. Tipu. Dicek lagi nanti perhitungan saya, kalau misalnya ada kesalahan nanti silahkan komentar di bawah. Jadi 1 dan 2 akan diperoleh nilai etanya itu adalah MPTK dibagi dengan APTK dan nilainya sama dengan 4,5. Sehingga interpretasinya adalah dari cara 1 dan 2 diperoleh hasil yang sama, yaitu etanya sama dengan 4,5, eta untuk produksinya sama dengan 4,5. Artinya bila input tenaga kerja ditambah 100%, maka output yang akan dihasilkan bertambah 450%. Jadi kalau misalnya kita awalnya punya 10 tenaga kerja, kemudian tenaga kerjanya naik 100% atau naik menjadi 20 tenaga kerjanya, maka outputnya yang awalnya mungkin 10 tenaga kerja nanti hasilnya adalah 10 barang, artinya dia akan naik sebesar 450%, atau berarti menjadi 55 barangnya. Seperti itu. Ini rangkumannya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan dibaca lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa elastisitas harga permintaan itu adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan barang, kuantitas permintaan suatu barang berkaitan dengan perubahan harga barang yang bersangkutan. Jadi kalau yang ini itu antara harga barang, antara banyaknya barang atau kualitas barang dengan harga barang itu sendiri. Kalau yang silang berarti antara kualitas suatu barang dengan harga barang yang lain. Kalau yang produksi berarti antara suatu barang dengan perubahan input yang lain. Oke, silakan kalian cek di arena, sudah saya sampaikan flow diskusi. Kalian saya minta untuk menjelaskan perbedaan antara harga elastisitas harga permintaan, elastisitas silang permintaan, dan elastisitas produksi. Satu lagi tadi elastisitas pendapatan. Dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi perbedaannya itu apa? Silakan kalian definisikan atau silakan kalian deskripsikan. Setelah itu kalian sampaikan melalui forum diskusi. Nanti tinggal ditulis saja nanti. Oke, untuk tugas nanti disampaikannya melalui kolom komentar di bawah. Oke, ini maaf ya. Jawaban nanti bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar di bawah video ini. Oke, silakan nanti cek di materi tadi, nanti di video bagian elastisitas atau matematika ekonomi dan bisnis titik 2 elastisitas, seperti itu. Nanti jawabannya bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar ini, ya, biar kolom komentarnya rame. Nggak pakai Elena. Oke, saya perbaiki bahwa diskusinya melalui kolom komentar di video ini, bukan di video lain. Tugasnya ini sebagai berikut. Yang pertama, elastisitas diminta menentukan elastisitas parsial permintaan tiap fungsi. Tentukan elastisitas parsial permintaan bagi tiap pasang fungsi permintaan dua macam barang berikut ini. IDA-nya adalah A per PA kali PB kuadrat, IDB-nya adalah A per PAPB untuk A lebih dari 0. Nanti kalian diminta mencari
elastisitas harga permintaannya, elastisitas silang permintaannya, kemudian diminta mencari interpretasinya. Karena ini antara QDA dengan QDB. Yang juga sama, tapi QDA-nya itu adalah A pangkat A kali E pangkat min PAPB, QDB-nya adalah B kali E pangkat PA kali min PB. Dan AB-nya dia positif. Oke. Nanti jawaban bisa disampaikan melalui Elena. Nah, ini melalui Elena. Kalau tadi pakai kolom komentar aja gitu. Silakan disampaikan melalui Elena. Cukup 2 soal saja dari masalah 1 dan masalah 2. Disampaikan di Elena nanti di kolom yang sudah saya sediakan. Cukup. Jadi kita sudah mengkaji terkait dengan materi elastisitas lanjutan. Yang pertama tadi adalah elastisitas permintaan, elastisitas pendapatan, dan juga elastisitas produksi. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu bagi kalian di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Semoga kita bisa segera bertemu lagi, bisa tetap muka lagi di ruangan di 10 ruang seminar. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan oleh kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa menanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp, atau bisa diskusikan melalui WhatsApp grup, atau kalian bisa menanyakannya melalui email saya di adisatrio@gmail.com, atau bisa menanyakan melalui Instagram saya di DM di @adisatrio@as atau 9. Oke, terima kasih sebelumnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.